Ayo. Waduh, nih pelan sekali nih atlet kita nih larinya nih. Oke, wah. Yang barusan lewat mundur lagi dong. Kurang banyak gitu latihannya gitu. Kalau pelatih kayak gitu nggak sih? Enggak ya? Nggak gitu. Nggak gitu ya. Pelatih lebih sangar ya? Sangar. Lebih sangar. Terus cuek. Garang. Ini senyum-senyum. Senyum-senyum kayak saya ini. Berarti saya nggak cocok nih jadi pelatihnya Odekta ya. Jadi saya nggak cocok jadi pelatih. Nggak Jadi cocok. kita janjian Kurang sangar. Padahal saya mukanya udah sangar tapi dibilang kurang sangar sebagai pelatih. Oke, berarti saya tidak cocok jadi pelatih. Jadi apa dong? Jadi kita lari bareng, tapi saya ingin ajak Odekta untuk ngobrol-ngobrol dulu di ya. Sportcast-nya Kompas TV. Oke, kita ke sana ya. Cekidot. Nah, sahabat Kompas TV, kalau medali seperti ini, saya punya banyak banget. Karena kalau ikut race tuh biasanya dapat medali. Tapi kalau medali emas kayak gini, kayaknya nggak bakal mungkin deh saya punya. Tapi narasumber saya atau bintang tamu saya di Sportcast kali ini punya 3. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Odekta. Wih, ini penontonnya banyak banget ya. Satu lapangan Madia ini menonton bagaimana wawancara saya dengan Kak Odekta yang mendapatkan 3 medali emas di PON Sumut Aceh kemarin, yaitu kategori 5 lari ya. Lari 5.000, kemudian 10.000 dan juga maraton. 42 kilo maraton dapat emas, ibaratnya juara 1 gitu kan. Wih, selamat ya sekali lagi. Terima kasih. Oke, terlepas dari drama dari PON Sumut kemarin seperti apa, yang penting kita apresiasi para atlet-atlet yang memang akhirnya bisa berjuang dan mendapatkan hasil terbaik. Salah satunya Kak Odekta. Kak Odekta, boleh diceritain dulu nggak nih, kok bisa gitu ya ikut 3 cabang olahraga berarti ya? Iya. Cabang olahraga atletik nomor ya? 3 nomor. 3 nomor sekaligus, 5.000, 10.000, 42 dan mendapatkan emas. 3-3-nya. 3-3 emas gitu. Gimana ceritanya nih Kak? Ya mungkin karena dipersiapkan, kemudian sudah menjiwai, dan saya sih dari 2023 PON Papua juga sudah 3 nomor dan hat-trick juga. Ini PON terakhir saya sebenarnya. Gitu. Jadi hat-trick, pengennya juga di PON terakhir saya ini pengen hat-trick gitu. Hat-trick dan akhirnya Kesampean. Ternyata tua juga ya. Kita ini udah senior kayak gini nih, tidak mudah untuk 3 medali emas gitu. Jadi harus melawan ego sendiri. Berarti dari awal itu memang atlet PON DKI ya? Iya. Kak Odekta, atlet PON DKI ini sudah dipersiapkan untuk 3 nomor atletik itu? Iya, atletik. Perlombaan nomor lari ya. Nomor lari. Ini kan Kak Odekta ada 3 nomor perlombaan berarti ya, 5.000, 10.000 dan juga 42 atau half marathon. Ya. Itu waktunya kapan aja tuh pada saat PON kemarin? Dari jadwalnya itu 5.000 meter itu pertama ya? Bukan, dijadwalkan hari kedua. Hari habis itu istirahat 2 hari, baru 10.000, istirahat 2 hari, baru yang maraton 42 kilo. Jadi hanya dalam jangka 1 minggu saya sudah berlari 3 nomor gitu. Ini jedanya 2 hari ya? Ya. Ini jeda 2 hari. Nah, biasanya kan kalau 5.000, 10.000 itu kan ada kualifikasinya dulu ya? Nah, berarti larinya itu nggak sekali aja ya? Tapi ini di Indonesia masalahnya pesertanya nggak banyak. Pesertanya Nggak kayak lomba 10 kilo di jalan raya. Jadi gimana? Boleh Jadi diceritain langsung final. Misalnya pesertanya 10 orang langsung difinalin. Jadi langsung finish juara gitu. Jadi nggak ada seleksi semifinal. Nggak ada kualifikasi gitu ya. Jadi langsung final dia. Tetap aja nih istirahatnya cuma 2 hari nih Sobat Kompas TV. 2 hari persiapan buat 10K, terus 2 hari lagi persiapan buat maraton. Tapi kemarin semuanya lancar ya? Dilancarkan saja karena memang ya udah niat dan udah dipersiapkan. Jadi itu show panggung gue harus maksimal. Dan jadi harus dapatin itu yang gue inginkan gitu. Apalagi di PON sebelumnya di Papua juga sudah hat-trick gitu. Udah hat-trick. Jadi agak-agak ada gengsinya sedikit ya. Nah, itu dia. Jadi tekanan mental. Tekanan mental gengsi. Gitu. Jangan sampai aduh di Papua saya sudah hat-trick, masa ini saya nggak hat-trick lagi nih, double hat-trick ya. Ini mendapatkan 3 nomor kategori gitu. Berarti sekarang untuk mendapatkan proses dan juga hasil yang maksimal begitu kan. Sebelum ke situ, untuk masing-masing kategori itu ada tantangan tersendiri nggak? Tentu ada. Atau 5.000? Enggak. 10.000? Jadi meraih itu
lebih gampang daripada mempertahankan. Betul. Jadi yang mempertahankan itu yang sangat menjadi cambuk buat buat kita sebagai orang atlet. Nah, mempersiapkan ketiga nomor ini pastinya sudah berbeda latihan. Nah, itu mungkin direkap oleh pelatih lah ya. Bagaimana caranya supaya ini bisa berkesinambungan, bisa dapat speednya, bisa dapat daya tahan speed, kemudian long run untuk maratonnya. Jadi sudah dikombinasi lah, diramu oleh pelatih gitu. Jadi memang semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya, punya tantangan tersendiri. Di 5.000 itu berarti 5 kilo ya? Iya. Catatan waktunya berapa? 16 menit 16 menit 59. Ya. Wow, 16 menit 59. Berarti rata-rata pace-nya berapa tuh kakak? 3 sekian. Ya. Jadi pace-nya 3 itu, Sobat Kompas TV, dari dalam jarak 1 kilometer kita lari 3 menit. Jadi 3 menit dapat 1 kilometer. Kenceng banget itu. Itu untuk dapat 5 kilometer ya. Jadi kalau kita kan lebih kayak main matematika ya, per lapnya itu harus main 82, 81. Jadi 82 detik per lapnya. Jadi bisa nggak konstan supaya kita pas finish tuh nggak bonyok gitu. Jadi karena ada step berikutnya di mana ada 10.000 gitu. Jadi harus punya strategi, kesadaran, kesabaran. Jadi mumpung ini hari pertama cuma 5.000, nggak boleh meremehkan gitu, karena kita harus mikir ada nomor perlombaan berikutnya gitu. Jadi harus benar-benar pinter dan bisa membaca situasi. Kemudian kalau perlombaan yang di Medan ini, tantangan paling besarnya adalah cuacanya luar biasa, panas banget gitu. Jadi harus mempertimbangkan hidrasinya juga kan. Jangan mentang-mentang kita atlet terus kita nggak minum. Jadi saya mempelajari cuacanya, mempelajari pace-nya gitu. Itu ya 5.000, berarti persiapan ke 10.000-nya juga sama ya? Sama. Kalau catatan waktu di 10.000-nya atau 10 10K-nya berapa? 36, 48 kalau nggak salah. 36, 48. Wow, luar biasa. Saya sebagai pelari, saya berapa ya? 60 1 jam pas 6 ya. 60 pas 6 pas 6 gitu. Ini tapi berarti untuk runners kan udah luar biasa. Bisa aja nih kalau Dekta, tetap aja kalau Dekta paling kencang. Itu bangun tidur lebih susah daripada lari gitu loh. Benar, berarti pace-nya berapa itu? Pace 3 something 3 lah tetap something ya. Juga ya, 3 something juga. Itu juga strateginya sama ya. Sama. Jangan sampai kolaps karena masih ada persiapan untuk maraton. Gitu. Nah, untuk maratonnya sendiri nih, ini sahabat Kompas TV, maraton itu berarti 42 kilo. Bayangkan 42 kilo dan menang. Dari mana ke mana tuh? Dari mana ke mana? Jakarta Bogor dapat nggak ya? Ya, bisa. Bisa nggak ya? 42 kilo. Nah, 42 kilo itu catatan waktunya berapa? 2 jam 48 menit. 2 jam 48 menit. Non-stop. Lari terus. Ya. Dan itu kita rutenya ngelup. Jadi satu loopnya itu 21 kilo, terus itu 2 kali muter. 2 kali muter ya. Jadi jenuhnya lumayan lah ya. Dan dengan kondisi panas juga, terus ya. Apa yang paling berkesan dari maraton kemarin? Karena ini 42 kilo, kemudian kemarin itu sempat ramai juga ya, rute yang koreksi nih, kita langsung nanya ke Dekta, rute yang tidak clear, kemudian water stationnya yang agak-agak kurang, gitu. Langsung kita klarifikasi, betulkah demikian? Aduh, saya sebagai pelari ya, agak sensitif ya sebenarnya. Tapi ya ini mungkin untuk sebagai masukan aja betul, mungkin untuk PON berikutnya lebih dipersiapkan lagi, karena ini mengancam nyawa kita sebagai atlet kalau kita dehidrasi atau tidak dipersiapkan rute yang clear sehingga kita tidak bisa berlari dengan nyaman. Momen yang paling saya ingat di PON kemarin adalah, sebenarnya saya nggak mau ingat karena momen terburuk di dalam maraton yang pernah saya ikutin gitu. Tapi mau tidak mau kan kita harus kerja ya, itu kita harus profesional di situ, harus menyelesaikan perlombaan ini karena itu pertanggungjawaban gitu. Tapi sebagai masukan mungkin lebih dipersiapkan lagi, lebih ditata lagi eventnya karena itu mengancam nyawa para atlet. Apa tadi momen yang tidak mau diingat, boleh lah di spill sedikit gitu? Ya hidrasi ya? Karena bisa heat stroke kan, seperti pengalaman saya sebelumnya di Filipina kan heat stroke juga. Jadi saya wanti-wanti banget supaya tidak heat stroke. Jadi itu momen jangan sampai terulang kedua kalinya karena kita sangat terbatas
kemarin itu minumnya. Water gitu. station ya, Water tempat station. tempat panitia harus menyiapkan minuman. Jadi pada saat berlari, para pelari ini bisa punya kesempatan untuk mengambil minuman dan mereka minum sambil berlari sehingga mereka hidrasinya tercukupi. Jangan sampai terjadi heat stroke karena banyak sekali ini cerita-cerita di dunia lari, banyak sekali pelari-pelari akhirnya mereka harus meninggal dunia karena heat stroke, kurang hidrasi, dan itu salah satu penyebabnya. Jangan sampai tidak tersedia water station yang mencukupi. Ya, ini jadi catatan bersama ya, sehingga kedepannya itu event-event ini bisa diperbaiki lagi begitu. Tidak hanya di PON ya, tapi di event manapun harus benar-benar itu menyangkut keselamatan para pelari pada umumnya ya. Jadi siapapun pelarinya, event apapun itu tetap harus memperhatikan hidrasinya, water sessionnya gitu. Jadi itu paling momen yang saya tidak mau ingat lah karena saya tidak mau terulang untuk kedua kalinya dalam hidup saya. Karena kalau tadi sempat disinggung ya sahabat Kompas TV, ini sempat viral saat di Asian Games ya. Asian Games yang Filipina ya. SEA Games. SEA Games itu momennya seperti apa? Lebih kepada mungkin itu pertama saya SEA Games, jadi adrenalin saya itu merasa percaya dirinya sangat tinggi, tapi saya tidak mempertimbangkan bahwa cuacanya sangat panas, terus mempertimbangkan pace karena itu kan jauh ya. Maraton itu 42 kilo dengan non-stop, jadi saya terlalu ambisius sehingga tidak memperhitungkan kesabaran saya, strategi saya tidak memperhitungkan, jadi saya babat aja terus pakai otot tapi nggak pakai otak gitu. Nah itu yang membuat saya tidak mikir bahwa saya udah dehidrasi, lupa minum. Sebenarnya harusnya ya seorang atlet atau pelari itu sebelum haus pun kita udah harus minum kalau waktunya sudah minum atau ada water session yang sudah tersedia, itu jangan pernah dilewatkan. Tetap harus minum walaupun belum haus. Nah, gitu. nih sekalian nih ya kasih tahu ke teman-teman lari nih ya. Water session jangan sampai di skip ya. Di skip benar. Walaupun tidak haus ya, tetap harus minum. Walaupun cuma hanya membasahi tenggorokan, jadi itu sangat mempengaruhi ke kilometer berikutnya. Gitu. Nah, berarti dengan kata lain, berarti olahraga lari tidak hanya mengandalkan kaki, tapi memang strategi olahraga otak juga ya, karena mengatur strategi untuk menang itu penting ya, mengontrol ego, mengatur strategi. Saya kira sekarang di zaman sekarang seorang atlet itu harus lebih cerdas, lebih pinter, lebih punya skill untuk mengatur bagaimana mengatur tidurnya, mengatur egonya, mentalnya. Jadi sport management, sport science, dia harus mempelajari semua dalam dirinya. Jadi tidak mengandalkan faktor-faktor pendukung yang lain atau tim pendukung yang lain. Jadi kita pun sebagai atlet atau sebagai pelari, kita harus mempelajari. Jadi termasuk tidur, termasuk vitamin, termasuk manajemen kita sendiri, manajemen sport kita sendiri. Jadi kita harus mempelajari. Artinya seorang atlet itu harus juga pinter gitu. Iya betul. Jangan asal saya lari yang penting kencang gitu enggak ya. Benar. Harus ada strategi-strategi sehingga benar-benar bisa menjadi hasilnya tuh biar lebih maksimal begitu kan. Gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Ini terbukti nih guys. Ini saya kembali mention ini Kaudekta ini mendapatkan 3 medali emas di atlet PON. Ini nomor 5.000, 10.000, 5 km, 10 km dan juga 42 km. Luar biasa nih. Panutan di dunia lari soalnya ini Kaudekta ini. Berbicara soal PON kemarin, itu kan yang juga ramai adalah soal drama-drama PON kemarin ya, soal fasilitasnya kurang oke, kemudian itu kecurangan beberapa di cabang olahraga. Nah, dari Kaudekta sendiri nih merasakan itu enggak? Kalau kecurangan sih enggak, karena kita nomor lintasan ya, jadi fair banget kalau siapa finish duluan itu juaranya gitu. Jadi menurut saya kalau kecurangan mungkin di nomor lain, tapi saya tidak mengalami itu gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Kalau soal venue mungkin ya yang ikut di PON juga melihat suasananya bagaimana, fasilitasnya bagaimana, merasakan hal yang sama. Jadi tidak alasan untuk tidak berprestasi menurut saya. Jadi cuaca, fasilitas kita semua atlet merasakan. Jadi tidak alasan untuk tidak maksimal dalam berlomba dalam menggapai prestasi. Oke.
Itu jadi walaupun kemarin banyak drama-drama soal fasilitas, ini itu, tapi bagi seorang atlet itu harus tetap fokus ya, untuk mengukir prestasi. Sempat ada kaget nggak? Ih, kok fasilitasnya kayak gini? Lah kok kayak gini gitu? Sempat terbesit nggak kayak gitu awal-awal? Pertama-tama nyampe sih melihat venue-nya sih, masih ada pembangunan di sebelahnya, tapi ya kita tahu itu Medan gitu, jadi ya udahlah gitu. Kita tujuannya berlomba, jadi ekspektasi kita, ekspektasi saya tidak terlalu wow untuk berharap lebih wow lagi, tapi saya udah siapkan bahwa ini event Medan, ya udahlah gitu. Kalau dibanding-bandingkan kayaknya nggak ada habisnya gitu loh. Betul, ya udahlah. Tapi ini bisa jadi salah satu strategi ya. Jadi tidak terlalu ke-distract ya. Tidak terlalu ke-distract dengan hal-hal yang sepele seperti fasilitas dan segala macam. Yang penting fokus dengan diri sendiri untuk mengukir prestasi. Benar. Ya. Mungkin kalau untuk kedepannya pon berikutnya ya mungkin lebih dipersiapkan ya. Jangan anggap remeh dengan event ini, event nasional. Betul, loh 4 tahun sekali loh, anggarannya gede loh. Seorang atlet itu mempersiapkan menunggu 4 tahun loh untuk itu manggung di situ gitu. Manggungnya cuma tadi berapa tadi waktunya 2 jam. Manggung di maraton cuma 2 jam loh, tapi persiapannya itu 4 tahun gitu. Jadi please tolong support dengan fasilitas yang baik gitu kan. Nah, mewakili DKI ya, Provinsi Jakarta sekarang. Provinsi Jakarta bonusnya udah cair belum? Nah, ini pertanyaannya nih. Belum sih, karena baru kelar. Baru keluar ya. Mudah-mudahan cepat ya. Cepat ya. Jadi tolong nih yang menonton tolong di-mention ke yang punya tanggung jawab untuk segera mencairkan bonus tersebut. Boleh tahu nggak sih bonusnya berapa? Belum ada isu-isunya sih, tapi berharap pasti bagus kayak tahun sebelumnya. Berharap bagus kayak tahun sebelumnya, apalagi 3 ini berarti ini kalau seandainya bonusnya udah cair. Anggap aja nabung lah. Nabung ya. Kalau bonus udah cair jangan lupa ya ajak traktir saya. Boleh lah. Ngopi-ngopi habis lari nih boleh. Berarti setelah di PON ini nanti tahun depan 4 tahun lagi atau next PON atau perhelatan olahraga apa lagi yang sedang dipersiapkan setelah ini? Mungkin jangka pendeknya dalam tahun ini ada Borobudur ya. Terus jangka panjangnya mungkin tahun depan itu ada SEA Games. SEA Games. SEA Games di bulan Desember di Thailand. 2025 ya. 2025 udah langsung SEA Games. Kemudian nanti persiapan Asian Games tahun berikutnya, tahun 2026. Berikutnya. Tapi sudah otomatis jadi Asian Games? Enggak. Jadi itu ada step-stepnya kan. Kalau kita berhasil di SEA Games, waktunya memenuhi juga untuk si limit untuk Asian Games baru masuk. Jadi enggak semena-mena karena juara di PON langsung SEA Games. Di SEA Games juara semena-mena langsung Asian Games. Jadi ada limit. Gitu ya? Sama halnya dengan ke Olimpik. Dia ada limit waktu. Jadi kita harus melampaui waktu itu supaya kita bisa masuk dalam partisipan di situ gitu. Jadi harus ada limit yang kita lewati gitu. Berarti tidak serta-merta ada kualifikasi lah yang harus diikuti, syarat-syarat tertentu untuk bisa mengikuti event-event selanjutnya. Terdekat ini ada Borobudur Marathon 1 Desember. Semoga bisa podium lagi ya. Amin. Kemudian nanti Asian Games, SEA Games dan juga Asian Games tahun depan gitu. Nah, kalau berbicara soal dunia lari, ini kalau Dekta sendiri emang dari dulu suka lari atau seperti apa? Enggak sih. Jadi emang lari ini baru saya kenal di 2012. Setelah saya tamat SMA. Kemudian saya kuliah, tapi badan saya tuh rada bantet ya. Jadi saya nggak nyaman dengan berat badan saya yang seperti itu. Sehingga saya bergabung di komunitas, bergabung di klub Indonesia Muda. Jadi ternyata saya punya peluang untuk jadi atlet gitu. Di antara kesibukan harian saya kuliah. Waktu itu kuliah di mana? Kusuma Negara Jakarta, jurusan matematika nih. Matematika lagi kan. Jadi menurut saya harus punya uang untuk bayar kosan, bayar kuliah gitu dengan problema keuangan saya yang gonjang-ganjing. Jadi saya melihat olahraga lari ini membuat peluang buat saya ketika saya berlomba lari di 10 kilo, 10 ki, 5 kilo gitu. Saya dapat cuan lah gitu podium kan, sehingga bisa membayar itu. Jadi saya melihat peluang itu sangat tinggi sehingga saya fokus di lari supaya bisa menghidupi saya di kuliah dan keseharian saya. Berarti awalnya itu lari itu bukan hobi ya? Bukan hobi ya? Saya kenal lari itu di umur 22. Jadi 22. Itulah
yang membuat saya sebentar 22 itu berarti bisa dikatakan sudah terlambat ya untuk menjadi seorang atlet ya. Benar. Jadi bukan dari kecil gitu. Bukan. Jadi karena keadaan kali ya. Keadaannya. Ini menarik nih, biasanya kalau beberapa atlet yang kita ajak ngobrol gitu, kenapa akhirnya suka dengan olahraga tertentu, mereka biasa jawab karena saya hobi, saya passion. Iya. Tapi berbeda dengan Odekta. Ini karena memang saat itu tuntutan ya. Iya, tuntutan benar. Ekonomi, kayaknya lari bisa ada cuannya gitu. Benar-benar. Terus gabung di komunitas itu asik kan. Jadi kita terbawa dengan lingkungan yang positif dan mendukung kita untuk berprestasi. Sehingga dalam hati saya, kenapa saya nggak benar-benar dalami nih lari. Dan peluang saya untuk jadi bintang juga sangat tinggi nih. Karena persaingan di antara pelari putri itu tidak sekeras yang laki-laki gitu. Jadi dari situ saya melihat peluangnya sehingga fokus ke lari. Fokus ke lari, dan waktu itu 2012 langsung masuk, kapan akhirnya jadi atlet ataupun kontingen dari Jakarta? 2016. 2016. PON Jawa Barat. PON Jawa Barat Saya itu debut sudah, pertama ya? Ya, debut pertama. Debut pertama mewakili DKI. Ya. Berarti sekitar 4 tahun, 5 tahun ya. Prosesnya untuk bisa jadi tim DKI Jakarta. Keren juga ya, berarti itu persiapannya seperti apa itu pada awal-awal? Tentu cedera ya. Pasti ya. Cedera bagian dari prestasi ya enggak? Kebetulan saya lagi cedera nih, kalau enggak tadi saya pengen ngajak Kak Odekta lari-lari begitu. Berarti kalau sudah cedera berarti itu prestasi sebentar lagi. Begitu. Amin. Nah, itu persiapannya bagaimana itu awal-awal? Tentunya persiapannya mengurangi berat badan dulu ya. Oh gitu. Dulu sempat ada berapa kilo? Saya dari berat 56, sekarang 42. 42, oh lumayan banyak ya yang diturunkan. Tapi bikin kurus itu adalah maraton sebenarnya. Oh iya benar, 42. Karena jauh. Jauh gitu kan. Latihannya juga jauh gitu per kilo. Per harinya itu bisa 20 kilo, 30 kilo. Per minggunya, gitu. Per minggunya itu bisa 180, 200 gitu. 180 sampai 200 kilo guys untuk latihan maraton. Makanya tak heran nih, Odekta bisa dapat gold medal di kategori 42 kilo, 2 jam berapa ya? 2 jam 48. 2 jam 48 gitu. Ada pengalaman ataupun titik balik nggak ketika seorang Odekta itu dalam karir menjadi seorang atlet lari? Tentu ada sih, karena ada up and down juga kan, dimana kita up and down. Downnya dulu deh. Downnya itu saya di Filipina 2019 ketika saya heat stroke. Saya sudah ya dibilang pucat, mata juga sudah cekung. Jadi saya merasa mimpi saya tuh mungkin tidak terwujud di situ di SEA Games itu. Padahal itu sudah di depan mata akan medali emas. Tapi kata Tuhan bukan waktunya hari itu. Makanya saya dikasih heat stroke luar biasa itu. Dan saya bilang sama Tuhan, saya ingin berlari untuk Tuhan, saya ingin ada rencana Tuhan dalam hidup saya, dan saya ingin mencari tahu apa sih yang Tuhan maksud dalam hidup saya. Saya bilang, saya berdoa sama Tuhan, saya ingin berlari untuk Tuhan, dan saya ingin mencari tahu apa sih rahasia untuk lebih baik dari yang kemarin. Ternyata saya tuh kurang sabar, kurang punya strategi gitu loh. Ternyata atlet itu harus punya strategi, nggak bisa ngandalin tubuh, ngandalin fighting, nggak bisa, harus cerdas gitu. Jadi saya mempelajari itu, sehingga balik lagi ke 2022 Vietnam, saya medali emas membuktikan. Karena memang mimpi saya adalah pengen ngibarin bendera merah putih, mengibarkan merah putih di tiang tertinggi dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya sih sebenarnya. Wah, dan itu merinding. Terbukti ya pasti. Ya, kita yang nonton aja merinding ya, apalagi yang hadir di situ, apalagi sebagai pelaku di situ. Berarti titik baliknya itu langsung daya kentalnya langsung tinggi ya. Karena benar. Ketika Filipina itu tahun 2019 ya, 2019 DNF tidak finish begitu. Kemudian di tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya sudah langsung mengukir prestasi dan langsung mendapatkan emas. Berarti itu tuh titik tertingginya gitu. Pelajaran yang diambil langsung ke situ. dari yang kegagalan yang tadi, saya belajar banyak hal lah, terutama kesabaran, ketabahan, keangkuhan, kurangin semua. Kita tekan egonya ke bawah. Bahwa itu tidak melawan orang lain, tapi melawan diri kita. Sendiri. Jadi sama halnya kayak berlatih sepanjang
kita menumbuhkan trauma itu, mengalahkan trauma itu, apakah saya bisa gitu kan? Apakah saya bisa juara nanti ketika saya habis heat-stroke? Nah, itu saya menekan ego saya supaya tidak terulang lagi, dan saya tidak mau kembali ke lubang yang sama, ke kubangan yang sama. Jadi jangan jadi pelari yang bodoh seperti itu. Jadi saya mempelajari, latihannya saya rutin, pace-nya saya semakin hafalin gitu ya. Kalau di maraton mungkin 42 kilo itu kan bukan waktu yang pendek ya. 2 jam non-stop kita lari itu harus mempertimbangkan hidrasinya, mempertimbangkan mindset kita supaya tidak menyerah gitu. Jadi itu cukup. Strateginya harus benar-benar diatur ya untuk maraton tersebut. Nah, apa yang menjadi motivasi seorang Odekta ketika terpuruk ataupun sehingga akhirnya sampai saat ini masih bertahan dan terus mengukir prestasi di dunia lari? Merah putih sih. Merah putih. Ya? Jadi saya pengen mendengarkan lagu Indonesia Raya itu berkumandang. Sampai di mana saya mengeluarkan kertas 2022 yang di medali emas pertama saya di SEA Games, karena memang mimpi saya itu pengen ngibarin bendera merah putih di tiang tertinggi dan pengen mendengarkan Indonesia Raya. Cuman itu semuanya lewat, nggak ada yang bisa bayar selain itu. Udah terbayar semua. Kesininya sih udah kayak let go aja gitu. Kayak gimana itu sulit ya diungkapkan dengan kata-kata ya. Nggak bisa karena momen luar biasa dari seorang atlet adalah membanggakan tanah airnya ya. Itu. Jadi terbayar semua. Latihannya, air mata, waktu, orang nongkrong kita nggak nongkrong gitu kan. Orang jalan-jalan kita nggak jalan-jalan gitu. Harus latihan. Terus orang makan yang pedas-pedas kita nggak makan gitu. Jadi semua pengorbanan itu supaya tidak sia-sia, saya pengen bisa mengibarin bendera merah putih. Itu aja mimpi saya. Tapi sudah terwujud sih. Sudah terwujud. Nah, kedepannya nih di SEA Games ingin mengukir prestasi yang sama pastinya kan? Tentu. Nah, persiapan ataupun strateginya seperti apa nih? Mungkin tidak jauh beda dengan sebelumnya ya. Namun kedepannya ada yang harus dipelajari. Anak-anak muda pasti lebih. Kita kan sudah senior. Jadi kita harus lebih kalem lagi, lebih belajar sama metode zaman yang semakin maju. Apa yang bisa dimanfaatkan untuk sport science-nya ya. Jadi supaya tidak membuat ripuh. Mungkin mempertahankan itu tapi, jauh lebih sulit ya. Nah itu dia. Oke, tapi semoga nanti di SEA Games nanti bisa mendapatkan emas hasil lagi, hasil yang terbaik. Nah, untuk saingan sendiri di dalam negeri sendiri itu line up cewek itu ada saingan paling ada saingannya nggak sih? Saya kira kalau di cewek itu relatif sangat ini ya, jauh regenerasinya ya, sehingga pas pon seperti kemarin tuh jadi itu aja orangnya. Jadi kita bisa ngebaca siapa aja nih juaranya kira-kira, udah kita bisa tandain. Nah, kalau senior mungkin ya harus bisa menarik adik-adik supaya bisa menggantikan kali ya. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara soal atlet-atlet lari tanah air, saya punya 2 wajah nih. Ya. Dan saya yakin 2 wajah ini tidak asing lagi di Odekta. Yang pertama ini dia. Trianingsih. Tahu Kak Trianingsih. Ini saya kenal juga nih. Ya. Ini biasanya di kategori apa nih? Dia masih pemegang rekor dan ini idola saya. Oh gitu, pemegang rekor untuk motivasi saya untuk maratonnya dia. Oh begitu. Karena saya melihat seorang Trianingsih kecil tidak jauh beda dengan saya. Saya juga berarti bisa nih maraton. Dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi saya melihat dia berlari, wow keren banget ya langkahnya, napasnya, iramanya. Saya mengidolakan beliau. Dari awal saya kenal lari, saya idola saya itu. Trianingsih masih megang rekor sampai sekarang ini. Untuk maraton. Maraton 10.000 sama 5.000. Oh, berarti Anda belum lagi jalan lain. Maaf, kamu belum bisa mengalahkan Kak Trianingsih ya. Oke, Kak Trianingsih, berapa sih waktunya? Penasaran aku. Berarti di bawah 2 jam 48 menit ya? 2 jam 31. 2 jam 31, 42 kilo Kak Trianingsih.
Keren, ya, keren. Next nanti kita undang di Sportcast Benar. Trainingsi ya. Oke, ditunggu. Satu lagi. Yes. Ini dia. Mas Agus Prayogo. Agus Prayogo. Ini idola semua pelari. Idola semua pelari. Idola saya juga. Ini juga saya idolain Kak Trainingsi ya. Idola saya dan senior saya. Bener. Dia masih megang rekor juga sekarang ya gitu. untuk 10.000 dan 5.000. 10.000 dan 5.000 ya. Keren. Keren nih Agus Prayogo dan dua. Cita-cita kita sih pengen seperti mereka, tapi enggak, sadar diri Odekta lah ya. aja yang cita-cita seperti mereka. Saya mah enggak. Saya mah lari hore-hore, Kak. Ya, ini adalah dua atlet. Sebenarnya gini, Kak Odekta aja yang megang dong. Nah, nih karena satu Trianingsi, Odekta dan juga Agus Prayogo ini adalah para atlet-atlet tanah air yang membanggakan Indonesia, mengharumkan nama bangsa di tanah air. Oke. Nah, kalau berbicara soal dunia lari, sekarang itu kan lari itu kan jadi tren banget ya. Yes. Kak Odekta tentu melihat bagaimana proses bagaimana lari dari 2012 pada iya kan? Awalnya dari 2012 sampai sekarang 2024, pergeseran minat orang ke dunia lari itu melihatnya seperti apa? Sangat pesat banget ya. Jadi saya bangga dan terbantu sekali sebagai atlet. Jadi kita terbantu dalam hal edukasi. Jadi ternyata dengan adanya perkembangan yang signifikan di olahraga lomba lari di negeri ini, artinya membantu atlet untuk mengedukasi semakin banyak orang untuk senang olahraga. Termasuk adik-adik saya di luar daerah yang tidak terjangkau dengan adanya media, dengan adanya konten, itu sangat menjangkau mereka yang main handphone. Setidaknya ada 1-2 orang yang bisa termotivasi untuk olahraga, untuk sehat gitu. Jadi sangat membantu juga perekonomian di negeri ini, sehingga banyak orang yang terbantu ya. Jadi industrinya sangat pesat. Sangat gitu. Pesat ya, apalagi sekarang itu banyak banget ya event-event lari yang menjamur begitu. Tapi ada istilah FOMO di dunia lari. Seorang Odekta memaknai FOMO ini seperti apa? Sebuah hal yang positif kah? Atau aduh ini pasti ntar juga mereka udah nggak suka lari lagi? Menurut saya ya, kalau saya sendiri nggak peduli itu FOMO atau apa, yang penting lo suka lari, keren. Lo suka lari, karena lari aja komitmen untuk lari, mau konten kayak, mau cuman FOMO kayak, berarti lo udah berani untuk memulai. Artinya kita tidak susah untuk mengedukasi mereka untuk senang lari. Mereka mengenal lari aja kita sudah bangga. Apalagi FOMO, ikut lomba lari, lebih keren lagi. Nggak masalah buat saya. Masalah ya? Justru makin FOMOin lagi ke banyak orang. Termasuk yang di sini nih. Maksudnya ada di sini nih. Kita harus ajak mereka kena virus lari gitu. Habis itu kita ajak nih kru-kru dari Sportcast ini untuk semakin lari. Banyak orang yang senang lari semakin bagus. Semakin bagus ya. Tinggal bagaimana caranya membuat mereka konsisten ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu, gimana caranya biar kita itu bisa konsisten lari? Ini buat saya juga sih. Kembali ke diri sendiri sih, karena lari itu kan mengenal diri sendiri, bisa refresh diri sendiri. Jadi sambil lari, kadang kita mendengar musik, mendengar tubuh kita, mendengar napas kita, mendengar irama langkah kita. Jadi itu kembali lagi ke diri kita. Jadi sesuatu yang benar-benar bangun tidur, tidurnya jam berapa, makannya apa, jadi semua jadi rapi nih. Setelah kenal lari nggak bisa lagi begadang karena besoknya udah janjian sama teman. Iya benar. Iya kan? Sama kayak saya sekarang nggak bisa lagi tuh nongkrong malam, gaul malam. Makin positif kan? Iya, karena lebih mending besok bangun pagi untuk konsisten banget. Jadi konsisten, disiplin, menghargai teman, menghargai waktu, menghargai diri sendiri. Ekonominya juga lebih diatur, mending gue beli sepatu lah daripada nongkrong di mana gitu kan. Jadi sudah bisa memanajemen waktunya, manajemen keuangannya. Jadi lebih konsisten, disiplin, semakin positif gaya hidupnya. Jadi saya senang sih. Termaksud peran dari komunitas lari. Sekarang komunitas lari kan banyak banget. Iya. Odekta sendiri melihatnya seperti apa? Bangga. Menurut saya bangga karena dengan bermunculannya komunitas ini berarti adanya persaingan satu sama lain kan, tapi positif gitu, persaingan yang positif, terus menebarkan virus ini, memunculkan komunitas semakin banyak, artinya memunculkan generasi-generasi, memunculkan pencinta olahraga
yang makin baru, yang makin bertambah. Menurut saya keren dan bangga. Bangga ya. Lanjutkan ya iya. gitu. Jadi matangkan dia. Jadi ini komunitas-komunitas yang menjamur di tanah air, komunitas lari. Lanjutkan. Makin banyak. Berarti nanti saya undang ya. Iya, Dekta, boleh. Lari bareng di komunitas saya Bisa. Metaran. Gitu. Oke, terakhir nih. Biasanya di podcast ini saya selalu menanyakan filosofi hidup. Nah, filosofi hidup dari seorang Odekta itu apa? Filosofi hidup berkarya, memberi dampak baik kecil ataupun besar kepada orang, supaya ketika kita sudah selesai kita masih memberi ilmu kepada orang lain, termasuk senyum memberi energi positif buat orang lain. Hal sepele tapi itu sangat berarti buat energi buat orang lain, bahwa kita didukung, disupport sistem sama orang lain juga. Jadi berkarya itu nggak harus mengubah Indonesia, tapi berkarya itu mulai dulu dari diri sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dr. Naibaho nih sudah join di saya di Sportcast dan sudah ngobrol bareng kita soal dunia lari dan juga pencapaiannya dia di dunia olahraga. Ini ada 3 gold medal, ini sebagai pemicu kita semua yang hobi lari, yang suka lari. Semoga habis dengerin obrolan saya dengan Kak Odekta ini bisa langsung memotivasi diri untuk ayo gerak, ayo berolahraga. Karena tadi seperti yang disampaikan Kak Odekta, apapun yang ingin kita lakukan semua dimulai dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih Sobat Kompas TV telah menyaksikan Sportcast episode kali ini. Nanti jumpa lagi di Sportcast episode selanjutnya. Kita akan mengundang bintang tamu lain yang hadir di sini. Kita ajak ngobrol dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Saya Yasir Nenama pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Kompas TV.